Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat Minggu 11 Januari 2026 yang pertama pada poin ke-18. Kegiatan pelayanan usia indah. Pertemuan lansia digeser ke hari Selasa 13 Januari 2026 pada pukul 9 untuk mempersiapkan mengikuti kegiatan Natal Lansia Toraja Utara dan Gabungan Organisasi Wanita Toraja pada hari Kamis 15 Januari 2026 pada pukul 9.00 di Gedung Bunga Lalan. Dalam acara ibadah Natal akan diadakan kegiatan lomba trio dengan lagu rohani yang bebas dan lomba sambung lirik lagu. Peserta terdiri dari 5 orang. Lagu akan disiapkan oleh panitia. Kemudian poin yang ke-20, berita SMGT Jemaat Rantai Pao. Rapat kerja 3 SMGT Jemaat Rantai Pao akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Januari 2026 pada pukul 9.00 sampai selesai di Indelopi. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantai Pao. Kemudian poin 21, berita jemaat Rantai Pao. Sidang majelis gereja Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Kamis sampai Jumat 22 sampai 23 Januari pada pukul 16 di Gedung Bunga Lalan. Oleh karena itu diharapkan koordinator komisi dan OIG Jemaat Rantai Pao mempersiapkan laporan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 dan rencana program dan anggaran tahun 2026. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Kemudian poin 22, pelayanan penuguhan sidi. Pelayanan penuguhan sidi kepada Saudara Yulianus Atto Sumule dilaksanakan pada hari ini 11 Januari 2026 dalam ibadah pukul 18.00. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudara Erjiwandi Palangiran dengan Saudari Hesti Angwelin Boro dilaksanakan pada hari Kamis 15 Januari 2026 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kalintiong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 di Tongkonan Tanete, Dusun Kalintiong, Kecamatan Salu Sopai. Ibadah persiapan perkawinan kedua saudara akan dilaksanakan pada Rabu 14 Januari pada pukul 17.00 di rumah keluarga Welem Runga, kelompok pelayanan 3. Yang kedua, Saudara Milianus Pasang dengan Saudari Krisita Abigail dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Januari 2026. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.00 di rumah kediaman mempelai perempuan di Rembon. Yang ketiga, Saudara Yulianus Atto Sumule dengan Saudari Yesisi Pasongli dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9.00 di Gedung Gereja Jemaat Karasik. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12.00 di Hotel Hiltra. Dan yang keempat, Saudari Pendeta Hermiati Rifjin Toding Lembang dengan Saudara Reski Yonotanan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao dan resepsi akan dilaksanakan pukul 12.00 di Toraja Prince Hotel.
Selanjutnya berita duka cita. Telah meninggal dunia pertama Bapak Yunus Gaadeng, suami dari Ibu Agustina Mundan pada hari Senin 5 Januari 2026 di rumah kediaman di kelompok pelayanan 4. Kemudian yang kedua, Ibu Neti Napo Mangiri atau Nenek Ai pada hari Kamis 8 Januari 2026 di Rumah Sakit CPI Tanjung Bunga Makassar. Rencana pemberangkatan jenazah almarhum Neti Napo Mangiri ke Toraja pada hari ini Minggu 11 Januari sesudah ibadah penghiburan. Kemudian poin yang ke-25, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Libertino Verdik Panggua atau Papa Kiti di kelompok pelayanan 2. Yang pertama hari ini Minggu 11 Januari 2022 pukul 14.00 yaitu doa pemberangkatan jenazah ke Tongkonan Tete. Kemudian hari Selasa 13 Januari 2026 ibadah penghiburan dan Rabu 14 Januari ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan duka yang mendalam, kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Poin yang ke-26, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Diinformasikan bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi KAS Bendahara pada semester 2 tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu atau 12 sampai 17 Januari pada pukul 16.00 di ruang konsistori Gereja Toraja Rantepao, dan seluruh pemegang KAS bendahara baik tingkat jemaat maupun kelompok ini wajib memperlihatkan saldo akhir dalam buku KAS. Dan poin yang ke-27, penerimaan murid baru. Transformation School SD Kristen Melangok Tagari 1 akan menerima murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Adapun informasi yang kami maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan SPMB dalam bentuk open house pada hari Rabu 14 Januari 2026. Kemudian pengambilan formulir mulai 15 sampai 30 Januari 2026. Dan batas pengembalian formulir hari Jumat 30 Januari 2026 pada pukul 11.00. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan informasi, dapat mengirim chat ke nomor WA 085 299 718 659. Ada tambahan warta jemaat. Telah meninggal dunia Bapak Palidan Sarungallo, saudara dari Bapak Laik Sarungallo, ipar dari Bapak Ishak M. Allosomba pada hari Sabtu 10 Januari 2026 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur segenap rumpun keluarga. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, di mana pada saat ini kita boleh berkumpul kembali di tempat yang kudus untuk menaikkan pujian kita. Mari kita tenangkan hati kita menghadap Tuhan.
Pujian dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Dalam minggu pertama setelah Epifani, kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai umat yang telah diampuni dan dipulihkan dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini, Hakim yang mengampuni dan memulihkan. Marilah dengan sukacita kita memuliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri dengan bersukacita dan bersorak sambil bertepuk tangan. Mari kita menyanyikan kidung pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam angkat pujian sekali lagi. Kita mengatakan hari ini hari yang Tuhan telah jadikan. Mari kita semua bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sama kita membuka Mazmur dari Mazmur 29 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-29 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur.
atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Markus, pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Amin. Selalu melingkupimu.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang tunduk kepala di hadapan Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan kuasa Allah senantiasa diberikan bagi kita hamba-Nya. Wujud kasih Allah telah kita rasakan hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Namun dalam berbagai keterbatasan dan kerapuhan, seringkali kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita abai meneladani kasih-Nya. Karena itu saudara-saudara, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Mazmur 29 ayatnya yang ke-11. Sambil menjalankan pundi persembahan, kita mengangkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Semua perempuan. Ayat kedua, semua perempuan. Akhirnya kita masuk sama-sama. Berkat Tuhan, mari kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan
Bapak Ibu, ada persembahan natura dari jemaat untuk kita uangkan. Silakan Bapak Ibu ditawar. 50.000 satu kali. 50.000. 1 juta satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, baik, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan pada malam ini. Kalau Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah kami ini. Bahkan Tuhan telah menyertai kami memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk kelebaran firman-Mu dan untuk pelayanan kasih di dalam jemaat kami. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan juga berkati sehingga kami boleh pakai hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengangkat pujian, ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 dan Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, setelah firman Tuhan terbentang di depan kita, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami patut persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Sehingga pada sore hari ini kami dimungkinkan boleh bersekutu beribadah melalui ibadah sore pada saat ini. Baik kami semua yang berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya semua kami yang akan membaca, mendengarkan firman-Mu, kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami semua. Dan terlebih khusus hamba-Mu yang Kau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, karuniakan hikmat agar firman-Mu terus disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Anak Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan dikelilingi sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Haleluya. Injil Matius pasal 3
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Kurre semangat puang. Dan kini di minggu yang kedua, saya tidak tahu adakah di antara kita yang waktu minggu pertama alpa atau sakit, ya, izin tidak ada. Ya, tidak boleh minta izin ke majelis gereja, termasuk juga ke pendeta. Nah, kita semua mari menengok sejenak ke belakang, bahwa tentu kita semua di tahun yang lalu kita ingin supaya kita masuk tahun baru. Dan dengan harapan juga supaya ketika kita masuk di tahun 2026, semua yang tidak bagus, semua yang tidak menyenangkan, semua yang tidak sedap, kita tinggalkan bersama dengan tahun 2025. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin bekalnya masuk di tahun 2026 ini sebenarnya tidak boleh jadi bekal. Contoh, kemarin ada seorang ibu mengatakan kepada saya, "Pak Pendeta, dengan tetangga kami ini sebenarnya waktu malam tahun baru saya datang di rumahnya khusus untuk menyalami dia, tapi dia tidak mau berdamai dengan saya." Kami lah napokinallo pa yala ko tahun 2026 to. Tapi rupanya kemarin sudah selesai. Entah kenapa, dan itu menurut saya karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita semua yang hadir dalam ibadah ini telah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tema dalam Gereja Toraja pada hari ini, Hakim yang mengampuni dan memulihkan. Ya, kita tahu bahwa Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia menyandang banyak gelar. Dia adalah guru, dia adalah gembala, dia adalah nabi,
dia adalah imam, dia adalah raja, bahkan dia katakan aku adalah jalan, aku adalah pintu, bahkan dia dikenal sebagai hamba. Yang tentu kita semua kalau hamba kadangkala itu hal yang tidak mengenakan, apalagi ke di bahasa Toraya. Kalau dikatakan hamba Allah ya oke. Dan dia juga menjadi hakim. Nah, ketika dia berada di dalam dunia, dia telah mengemban perannya sebagaimana dengan gelar-gelar yang melekat padanya. Dia telah menjadi guru, telah mengajar, dia telah menjadi gembala karena dia menuntun, dia telah menjadi nabi karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia telah menjadi imam. Imam itu tugasnya menyelenggarakan korban bakaran, korban persembahan. Dan Yesus sebagai imam, dia bukan hanya menyerahkan korban seperti itu, tapi dia mengorbankan dirinya. Dia menjadi raja, dia menjadi hamba. Dia memikul beban dunia ini yang semestinya dipikul oleh manusia. Dan pada saat dia datang kembali, dia akan menjadi hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang hakim, biasanya itu bekerja di pengadilan dalam rangka untuk memutuskan suatu perkara. Tapi kalau kita mau sandingkan Yesus yang adalah hakim nantinya dengan hakim yang ada di misalnya di pengadilan sangat berbeda. Pertama, Yesus terlebih dahulu dia telah mengampuni kita semua yang berdosa, kita semua yang punya masa lalu yang mungkin tidak bagus, tapi kita sudah bertobat kepadanya. Dia telah mengampuni kita, lalu kemudian dia telah memulihkan kita. Dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa dibayar. Kalau hakim di pengadilan kita, kalau yang kita dengar-dengar rupanya ada yang makan sogo, rupanya ada yang dibayar, rupanya ada yang tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi siapa yang membayar, siapa yang tinggi bayarannya, rupanya itulah yang dimenangkan. Sehingga keadilan dan kebenaran itu diputar balikkan. Dan itulah yang membuat orang Israel jatuh, karena mereka tidak bisa menegakkan keadilan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bahagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Di sini kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus, dia adalah orang Yahudi tulen. Dia orang Yahudi asli. Dan dia selalu berupaya bagaimana dia tegak lurus atau melaksanakan hukum agamanya, hukum adatnya sedetail mungkin. Karena dia adalah orang Yahudi tulen. Sama halnya dengan kita orang Toraja. Kalau misalnya kita dikatakan orang Toraja, dua hal yang mestinya harus nampak. Lama Torayanki, yanta sarani lama saranianki. Yana di koma Torayanki taera to kumua ya temiapa na pugau tau kumua yana den napa lamange pibuda temiapa diangkaran tapi la tapugau temiapa situru katorayanta. Na yana di koto sarani ki batonanna kumua lama saranianki la di papayan tandana diona kasaranianta. Matorayan nama saranian sama dengan Simon Petrus sebagai orang Yahudi, dia menegakkan aturan agamanya, tradisinya dengan baik dan dia tidak mau bergeser dari situ. Karena itu Simon Petrus dalam kehidupannya untuk bergaul dengan orang non-Yahudi itu haram. Karena dianggap bahwa kalau dia bergaul dengan orang non-Yahudi, dia akan tercemari dengan kenajisan orang non-Yahudi.
Dia juga makan makanan yang terbatas, yang dikatakan haram itu tidak boleh dimakan, bahkan disentuh saja tidak disentuh oleh Petrus. Bersama dengan orang-orang yang setia melakukan kegiatan agamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 10, di sini ternyata bahwa ada suatu peristiwa yang luar biasa yang dinyatakan kepada Petrus. Pada suatu ketika melalui penglihatan ada sebuah bungkusan jatuh dari langit, lalu kemudian ditaruh di depannya Petrus. Di dalamnya ada bermacam-macam makanan, ada yang halal dan banyak yang haram. Dan pada waktu itu suara yang datang kepadanya, Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini suara dari Tuhan. Tapi karena Petrus ini taat kepada agamanya, taat kepada tradisinya, lalu kemudian Petrus katakan kepada Tuhan, maaf Tuhan, saya belum pernah makan yang haram. Saya tidak bisa menyentuhnya, saya tidak bisa menjamahnya. 3 kali suara Tuhan itu datang kepada Petrus, dan Petrus tidak melakukannya. Lalu kemudian bungkusan itu dikembalikan ke surga, dikembalikan ke langit. Hal yang kedua yang terjadi ialah dari seorang perwira Italia, dari Cornelius. Cornelius terkenal sebagai orang yang baik, banyak membantu orang Yahudi yang miskin. Dia banyak berdoa, dia banyak bersedekah. Lalu Tuhan juga katakan kepadanya, Cornelius, doamu telah didengar oleh Tuhan dan sedekahmu itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian Cornelius, karena dia akan masuk ke dalam agama Yahudi, pada waktu itu dia katakan kepada anak buahnya, sampaikan dulu kepada Pak Petrus. Panggil Pak Petrus. Saya mau ketemu dengan Petrus, dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dipanggillah Petrus, lalu kemudian Petrus berjumpa dengan Cornelius, panglima perwira dari Italia itu. Lalu kemudian perwira dari Italia itu, Cornelius, dia bercerita kepada Petrus, Pak Petrus, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Doa saya sudah didengarkan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Sedekah saya, pemberian saya berkenan kepada Tuhan karena saya banyak menolong orang yang miskin. Lalu kemudian ternyata bahwa Cornelius ini ketika berjumpa dengan Petrus, dia tertunduk lalu kemudian menyembah Petrus. Tapi Petrus katakan, saya hanya manusia biasa, janganlah menyembah kepada saya, janganlah tersungkur kepada saya. Berdasarkan peristiwa yang dua itu, lalu kemudian si Petrus menyampaikan khotbahnya. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Suatu pengakuan iman yang diungkapkan oleh Petrus, bahwa ternyata Tuhan bukan hanya memperhatikan orang Yahudi, tapi Tuhan memperhatikan semua manusia, siapapun dia. Hanya 2 syaratnya ialah dia takut dan hormat kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengamalkan kebenaran Tuhan. Dia takut dan hormat kepada Tuhan tidak berarti dia berlari dari Tuhan karena ketakutan, tetapi dia kagum kepada Tuhan, dia hormat kepada Tuhan, dia takjub akan kekuasaan Tuhan. Lalu kemudian dia mengamalkan kebenaran, artinya dia mengikuti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Apapun latar belakangnya, dari manapun bangsanya. Sama halnya dengan yang dilakukan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia berkeliling. Dia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang itu, Tuhan Yesus tidak pernah bertanya kepada mereka, dari mana asal usulmu? Contoh kasus 10 orang kusta. Ketika mereka berteriak, Yesus
"Guru, tolonglah kami, karena mereka menjauh dari kalangan orang banyak." Yesus tidak mengecek dulu dari mana kampung halaman kamu, apakah kamu orang Yahudi atau orang Yunani. Tapi Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Karena lewat imam-imam nantinya akan mengecek apakah orang ini betul-betul telah tahir, supaya dia layak untuk bergaul dengan masyarakat atau tidak. Hanya saja bahwa orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali berterima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih jauh diceritakan oleh Petrus dalam khotbahnya bagaimana Yesus telah melayani semua orang, bagaimana Yesus telah menderita sampai mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita manusia, namun dia telah bangkit mengalahkan kematian. Dia menampakkan dirinya, baru kemudian dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Inilah salah satu gelar Yesus. Dia akan datang sebagai hakim. Kita semua yang ada di sini, ketika Kristus akan datang kembali, semua kita akan menghadap takhta pengadilannya. Kita semua akan diperiksa. Kalau misalnya selama ini kita banyak melakukan hal yang tidak benar, tapi kita telah menyesal dan kita telah bertobat, itu selesai. Tapi kalau misalnya kita belum sempat bertobat, lalu kemudian Yesus datang nanti, dia akan mengecek kepada kita, bagaimana dengan orang ini? Bagikan orang yang sakit, kalau dia sudah sembuh, tentu penyakitnya tidak diobati lagi. Ya, kalau Kristus datang kembali nantinya. Tapi kalau kita belum sempat bertobat, ini yang akan jadi masalah. Karena mungkin ketika kita berada di dalam dunia, kita mengeraskan hati kita, sehingga sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita, harus kita pergunakan dengan baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bagus. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada begitu banyak pergumulan yang diperhadapkan kepada kita semua. Pergumulan kepada orang tua, pergumulan kepada orang muda, pergumulan kepada orang dalam rumah tangganya, terutama pergumulan yang dihadapi oleh banyak anak-anak kita sebagai pemuda dan pemudi. Contoh, di beberapa tempat Kemarin dulu ada seorang pemuda bekerja di sebuah perusahaan. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Lebih 1 minggu yang lalu, ada juga satu keluarga, dia bekerja di Morowali, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan beberapa waktu yang lalu ada banyak anak-anak muda kita dari Morowali yang melakukan hal seperti itu. Banyak anak-anak kita dari Rantepao kerja di sana. Tapi yang saya mau katakan kepada kita semua ialah bahwa ada apa sehingga anak-anak kita melakukan jalan-jalan yang tidak pantas, hal-hal yang tidak mestinya mereka lakukan. Setelah dicek, setelah diperhatikan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak kita ialah tantangan dengan misalnya narkoba, misalnya dengan judi online, misalnya dengan pinjaman online, misalnya dengan pergaulan bebas. Judi online misalnya, ada beberapa orang katakan kepada saya, ganas sekali itu Pak Pendeta. Kalau kita ditagih dan kita tidak segera lunasi, kita akan dikejar, kita akan diintimidasi. Pokoknya kita tidak diberi ampun. Bagaimana supaya kita berupaya melunasi hal itu? Saya katakan, kalau begitu jangan lakukan pinjaman online lah. Pinjam di tetangga saja kalau ada. Kalau tidak terlalu perlu, janganlah. Apalagi kalau judi online. Mungkin ada di antara kamu di sini, baik kita sebagai orang muda, baik kita sebagai orang tua, kalau kita sudah terjebak dengan hal-hal seperti itu, segera tinggalkan hal itu. Karena itu akan merusak diri kita sendiri. Itu akan menghancurkan masa depan kita, dan itu akan mengecewakan keluarga kita.
termasuk dengan narkoba. Kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang pernah menjadi pengedar narkoba, segera tinggalkan itu karena begitu kompleksnya masalah yang bisa ditimbulkan. Contoh, kalau si A mengedarkan narkoba, sebenarnya dia sudah korban. Kemudian kalau misalnya ada duit, lalu kemudian dia kasih istrinya, dibelikan makanan, dibelikan susu untuk anak-anaknya, berarti anak-anaknya ini dijamin dengan makanan yang najis, yang haram, yang kotor, yang tidak layak. Lalu kemudian orang yang membeli narkoba itu, dia akan rusak masa depannya oleh karena dia menjadi lain-lain. Ada beberapa orang yang saya perhatikan yang sudah terkontaminasi dengan narkoba, rupanya memang sulit lagi untuk direhabilitasi. Sekalipun direhabilitasi, tapi pada akhirnya memang sulit lagi untuk tuntas. Kalau ada di antara kita di sini yang mungkin sudah terjun ke dunia seperti itu, ya mungkin segera berhenti, jangan lanjutkan lagi, karena ternyata ya dampak negatifnya itu sangat berat untuk semua, termasuk dengan judi online yang saya sebutkan tadi. Bayangkan kalau misalnya seorang pemuda lalu kemudian dia diintimidasi untuk segera membayar itu, dan kalau dia tidak mampu keluar dari masalah ini, akhirnya dia gantung diri, dia bunuh diri. Jadi ya kita teman tua tak kongkon itu tu anak ta, ya duka tu kita teman tua ke mak jame tu anak ta julu padang na tahu, jangan sebentar-sebentar minta duit, ya jangan sebentar, kasihan juga mereka. Biarkan mereka menabung, apalagi kalau mereka belum kawin, supaya nanti kalau dia kawin ya sudah ada dia pakai. Tapi kalau dia selalu membiayai segala macamnya di kampung halaman kita, ini juga masalah. Terukurlah, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui ibadah hari Minggu pada saat ini kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim. Sebagai hakim kita akan berhadapan dengan dia. Tapi kita bersyukur bahwa terlebih dahulu dia telah mengampuni kita, dia telah memulihkan kita, dan kita telah disebut sebagai anak-anaknya. Karena itu mari kita terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, supaya kita terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga sampai pada Kristus datang kembali nantinya, kita akan menjumpai kita sebagai orang yang berjalan pada jalan yang benar, sebagai orang yang taat kepadanya, sebagai orang yang setia kepadanya, karena kasih-Nya sungguh tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sungguh telah mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini, sampai Dia telah mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Dia telah bangkit menyatakan kemenangannya, sehingga kita bersyukur dan bersyukur kepadanya. Oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita, yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita, yang telah memulihkan kita sebagai anak-anak-Nya, sehingga di hadapan-Nya kita layak untuk dipanggil sebagai sahabat-sahabat-Nya, dipanggil sebagai anak-anak-Nya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Disilakan persembahan pujian atau vokal grup dari kelompok pelayanan 5 dengan judul lagu Tasi Pagarrimo.
Paporayana Puan Ilang mana Yesus Latanan apa itu Gagarisa Kasih pagarimo Sulu Ilang Allah katuanta Ia keden itu Kasih salah Kasih kailomo Siulu Tapani samoi Naya Tasangku tupane Tendang hidupku Wantan Ameng katobamo Langan uang Ungakui kasa Landa Renobaan apa Gari Usalamu Dan Malang buangan kada Ketang si turui Paporayana Puan Hilang mana Yesus Latanai nampak itu Gagarisa Kasih pagarimo Juru Ilan Allah katuanta Ia keren itu
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini akan dilaksanakan peneguhan CD atau pengakuan percaya sendiri bagi saudara yang ketika masih anak-anak telah menerima meterai baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah dia dewasa, dia sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, lalu kemudian dia akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaat. Dengan peneguhan ini, dia akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus. Kepada saudara yang akan menerima peneguhan side itu Julianus Atto Sumule, saya silakan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janji saudara, maka saya selaku hamba Tuhan meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak, aku rasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Ya, saudara Julianus Sumule, maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam diri saudara apa yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari sedang jemaat kita berdiri, kita mohonkan berkat Tuhan untuk saudara kita ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, bahwa Engkau akan datang kembali sebagai hakim. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mengampuni kami dan telah memulihkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua puji-pujian yang kami kumandangkan melalui pujian bersama, melalui pujian dari kelompok pelayanan 5, kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hingga malam ini, kiranya mereka semua tetap diberkati oleh Tuhan dan meyakinkan kami semua bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia, sehingga kami giat dan tekun selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah jarak jauh secara live streaming, kiranya semua kami terus diberkati oleh Tuhan, bahwa rahmat cinta kasih-Mu adalah untuk kami semua. Engkau tidak pernah memandang muka, tetapi siapapun yang taat kepadamu, siapapun yang datang kepadamu menadahkan tangannya, mereka pasti tidak pulang dengan tangan hampa. Terima kasih Tuhan. Peneguhan sidi yang boleh dilakukan untuk seorang saudara kami, Julianus Atto Sumule. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan iman percaya saudara kami ini, meyakinkan dia bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi dia. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan melihat, Tuhan mengenal kami. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami sebagai kakek nenek,
sebagai ayah dan ibu, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai anak-anak, agar kami semua tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, supaya mereka terus menikmati kasih-Mu dalam kehidupan masa tuanya. Anak cucu kami yang masih kecil kiranya bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan, yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Dimanapun anak kami berjuang, Tuhan menolong mereka. Yang sementara berjuang mencari pekerjaan, oh Tuhan, kasihani mereka, bukakan jalan bagi anak-anak kami. Mereka yang sementara bekerja, Tuhan menolong, karuniakan semangat bagi mereka, supaya mereka dengan penuh sukacita melaksanakan pekerjaannya. Berbagai godaan yang sering menggoda kami semua, baik sebagai orang muda, sebagai orang tua, anak-anak, melalui berbagai bentuk judi online, pinjaman online, pergaulan bebas, narkoba. Oh Tuhan, tolong kami, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu menjauhkan diri dari berbagai penyakit sosial, supaya kami giat selalu dalam perjuangan kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, supaya masa depan anak-anak kami menjadi masa depan yang cemerlang. Pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu sepekan ke depan, Engkau Tuhan menolong, menyertai kami semua, supaya kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Jemaat-Mu yang sementara di dalam pergumulan karena meninggalnya orang dikasihi, keluarga almarhum Yunus Gadeng, keluarga almarhumah Ibu Neti Napo Mangiri, keluarga almarhum Laberti Noverdik Panggua, keluarga almarhum Palidan Sarungallo, dan masih banyak keluarga kami yang sementara dirundung kedukaan karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka semua. Demikian pun juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan atau perkawinan yang kudus, khususnya kepada saudara kami Erjuandi Palangiran dengan saudari Hesti Angelina Boro, saudara Milianus pasang dengan saudari Krisita Abigail. Biarlah mereka mempersiapkan diri dengan baik, supaya 1 minggu ke depan ini boleh menerima pemberkatan perkawinan dari Tuhan melalui gereja. Ya Bapa dalam sorga, saudara-saudara kami yang sementara sakit, ada yang sakit di rumah sakit, cucu kekasih Datu di Merauke, Pedi atau Papa Jova di Jakarta, Ibu Adolfina Paulus di rumah sakit Elim, anak kekasih Yosua di rumah sakit Elim, Bapak Daud Sanggola di rumah sakit Elim, Ibu Dina Maladan Palinggi di rumah sakit Fatima, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Bapak Pendeta Jeka Parantean, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Frans Mongiwa, Bapak Yohanes Eles Rerung, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih dan kembali sehat. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, sebentar ketika kami kembali ke tengah-tengah keluarga kami, Tuhan terus menyertai dan menuntun kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi para janda, bagi para duda, anak yatim piatu dan terlantar. Kasihani mereka Tuhan, supaya mereka terus menikmati rahmat cinta kasih daripada-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami Tuhan, ini harapan kami.
kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri, menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, jadilah hamba yang hidup dalam roh. Roh Kudus kiranya menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin pada malam hari ini melalui pujian, melalui firman Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Mari kita pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh kelimpahan berkat. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, Aku diberkati.
katakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sisanya-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya